Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ke materi, biasanya kan kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke anak-anak, amin. Sebelum ke materi, Ibu ingatkan kembali, kalian harus absen ya, isi daftar hadir, linknya sudah Ibu kasih di deskripsi. Kemudian Ibu ingatkan kembali, kalian mudah-mudahan sudah melaksanakan rutinitas ya, seperti sholat duha, tadarus, dan lain-lain. Oke. Ibu minta kalian siapkan bukunya ya. Udah pada punya bukunya? Udah pada punya? Alhamdulillah kalau sudah pada punya. Oke. Kalian buka bukunya. Tentunya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oke ya. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Di sini ada tanaman apa ya ini? Kalian sudah pada tahu ini adalah tanaman bonsai ya. Tanaman bonsai kenapa sih ya? Tanaman yang biasanya tumbuh besar, tinggi, itu bisa menjadi kerdil seperti ini. Di buku kalian juga ada ya. Kenapa bisa seperti ini? Oke. Kalau kalian udah pada baca, di sana disebutkan bahwa katanya cara membuat bonsai itu adalah memotong bagian tunas batang dan akar pada tanaman. Kenapa? Ada apa di tunas akar ini? Di tunas akar dan di tunas batang ini harus dipotong. Kita akan lihat ininya ya, penjelasannya nanti. Oke, nah di sini bab 1 itu pertumbuhan dan perkembangan. Ini Ibu bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan ini dulu. Kemudian nanti pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Nanti dijelaskan pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan pada tumbuhan. Nah, ini merupakan keterampilan yang harus kalian miliki setelah mempelajari bab pertumbuhan dan perkembangan ini. Oke. Kita lihat dulu video berikut ini. Simak ya. Simak dengan seksama, perhatikan.
Thanks for watching ya. Tadi mana setelah menyimak tayangan tersebut sudah paham atau ada apa ya pencerahan setelah melihat video tersebut. Nah, di sini pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini akan Ibu jelaskan pengertiannya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Kalau kalian tadi simak tanaman yang tumbuh mengalami pertumbuhannya, tadi kan biji sehari 2 hari sampai beberapa minggu mengalami pertumbuhan yang awalnya tidak hanya terjadi di pertumbuhan pertumbuhan bunga batang ya, tapi juga pertumbuhan ke bawah, pertumbuhan akarnya. Oke, sambil di ini ya bukunya. Nah, di sini kita awali dulu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Apakah tumbuhan hanya mengalami pertumbuhan saja atau dengan perkembangan, atau pertumbuhan dulu lalu perkembangan, atau berjalan seiringan? Coba kita bandingkan pengertian antara pertumbuhan dan perkembangan. Di sini pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran. Ukuran itu bisa volumenya, bisa masanya, bisa tingginya pada makhluk hidup yang bersifat irreversibel. Nah, coba kalian di halaman 7 ada di sana. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan salah satu ciri makhluk hidup, paragraf paragraf terakhir di sub A ya. Nah, di situ ada bersifat irreversibel itu tidak dapat kembali ke kondisi semula dan dapat dinyatakan dalam ukuran bilangan sehingga bersifat kuantitatif. Misalkan kan kita tinggi berapa sentimeter, tanaman itu berapa sentimeter tingginya, kemudian ukuran batangnya berapa beratnya. Nah, itu merupakan pertumbuhan. Bertambahnya ukuran baik volume, massa tinggi pada makhluk hidup yang bersifat irreversibel. Khususnya kita bahas tanaman, berarti pada tanaman ya. Nah, ini perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan nih. Ada kalimat pematangan atau kedewasaan pada makhluk hidup. Salah satu ciri pada tumbuhan mengalami kedewasaan itu adalah memiliki bunga. Munculnya bunga itu merupakan suatu perkembangan. Ya, bahasa Sundanya bunga kan kembang ya. Mungkin dari sini ya. Nah, ini ada satu lagi. Nah, ini pertumbuhan, bertambahnya volume, ukuran, dan massa jumlah sel makhluk hidup yang ditandai dengan bertambahnya ukuran makhluk hidup tersebut. Jadi terlihat ya bersifat kuantitatif, bisa dihitung, dinyatakan dengan angka. Di sini berjalan seiringan dengan perkembangan. Jadi tidak masing-masing, tidak pertumbuhan dulu, baru perkembangan, gitu, tapi berjalan seiringan. Hasil interaksi antara faktor dalam dan internal. Nah, ini nanti kita bahas faktor luar dan faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Bersifat irreversibel searah, tidak bisa kembali lagi ke ukuran semula. Misalkan udah tinggi, kembali lagi ke ukuran embrio, nggak bisa itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk grafik sigmoid. Kalau kalian belajar grafik di matematika ya yang bersifat sigmoid, berarti pertumbuhan itu bersifat kalau dibentukan grafiknya masuk grafik sigmoid. Nah, ini ada eksponensial, ini matematika ya. Kalau kita hitung amati pertumbuhannya, nah makanya seperti ini. Oke. Kita ke jenis-jenis perkecambahan. Tadi kalau kalian lihat tayangan tadi itu dari satu biji tanaman. Kalian bisa mengamati atau menyimpulkan atau memprediksi mana
jenis perkecambahan yang tadi kalian lihat di video, apakah perkecambahannya bersifat epigeal atau hipogeal ya. Kalau kalian bisa lihat di halaman perkecambahan epigeal dan hipogeal itu halaman 9 ya, atau halaman 8. Nah, di sana ada pada proses perkecambahan terdapat dua tipe perkecambahan, yaitu perkecambahan kotiledon di atas tanah disebut epigeal. Kotiledon di atas tanah nih, kalau kalian perhatikan ini ada kotiledon itu ini bagian dari biji ya. Nah, ini kan biji kacang hijau ya. Nah, biji kacang hijau ini ikut terangkat ke atas. Nah, disebut perkecambahan epigeal. Nah, ini kotiledonnya. Nah, untuk perkecambahan hipogeal ini kotiledonnya enggak terangkat ke atas tapi tetap di bawah, itu perkecambahan hipogeal. Kalian lihat di halaman 8. Iya sayang, bentar ya. Oke, nah di sana perkecambahan ya, sini. Perkecambahan hipogeal ini nih yang tadi di video kalian bisa simpulkan yang mana, apakah boleh dilihat lagi nanti videonya, apakah epigeal atau hipogeal. Jadi ini jenis-jenis perkecambahan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu diawali dengan perkecambahan biji ya, ini untuk tanaman. Kalian pernah nggak mengecambahkan biji? Misalkan menanam padi gitu, pernah nggak? Nanti kita ada tugas ya untuk melakukan pengamatan terhadap tadi kan yang ketiganya tentang keterampilan itu mengamati melakukan percobaan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya. Oke. Ini jenis-jenis. Nah, kalau kalian pengen lebih jelas di sini ada perkecambahan epigeal itu nih, ini kotiledonnya biasa contohnya pada kacang hijau nih. Ini kacang hijau itu bijinya ketika mulai perkecambahan kita tanam di tanah itu biasanya kotiledonnya terangkat ke atas. Nah, ini kotiledon. Nah, ini kotiledonnya berarti ini bersifat epigeal. Nah, kalau hipogeal ini kotiledonnya masih di bawah ya, tidak terangkat ke atas. Nah, hipogeal contohnya biasanya tanaman jagung. Contohnya ya. Nanti kalian bisa simpulkan sendiri, bisa cari biji yang lain misalkan dan kalian simpulkan apakah epigeal atau hipogeal. Oke. Kemudian ini jenis-jenis pertumbuhan. Kalian lihat di halaman 10, macam-macam pertumbuhan pada tanaman. Ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Kalau kalian tadi lihat di video, yang pertama diperlihatkan kan bahwa pertumbuhannya itu ke atas dulu ya, ke atas, terus lihat pertumbuhan akarnya ke bawahnya. Nah, pada pertumbuhan itu ada dua jenis, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Untuk pertumbuhan primer biasanya identik dengan pertumbuhan memanjang baik ke atas maupun ke bawah. Nah, di sini ada zona-zonanya ya. Ini untuk akar, misalkan ini ada zona pematangan, ada zona pemanjangan, dan di sini ada zona pembelahan sel. Di sini ada meristem apikal dan primer. Nah, disinilah yang menyebabkan tumbuhan memanjang, ya, memanjang ke bawah tentunya untuk akar, tapi kalau untuk batang memanjang ke atas ya. Oke, kalian bisa lihat lagi di bukunya halaman 11.
Nah, kemudian kita lihat pertumbuhan sekunder. Kalian pernah lihat batang kayu ada lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, itu merupakan tanda bahwa tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan. Ini biasanya disebut lingkar tahun. Nah, kenapa bisa terjadi lingkaran-lingkaran seperti ini? Ini terjadi karena aktivitas dari pertumbuhan dari sel-sel ini. Sel-sel di sini ada floem dan xilem ya. Nah, sel-sel ini nih, ini ada kambium. Nah, kambium itu ke dalam membentuk xilem, keluar membentuk floem ya. Nah, pertumbuhan dari sekunder inilah yang menyebabkan tanaman membesar. Ada tanaman yang nggak bisa dipeluk karena itu terjadinya karena pertumbuhan sekunder. Nah, kita hubungkan dengan tadi tanaman bonsai. Kenapa bisa kerdil? Ya berarti dihambat pertumbuhannya untuk memanjang, makanya dipotong tunas atasnya dan tunas bawahnya. Kemudian pertumbuhan sekundernya juga dihambat ya. Oke, kita ke sini sekarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kalian bisa lihat halaman 12. Nah, di sana ada faktor internal dan faktor eksternal. Tentunya kalian tahu kalau faktor internal itu dari dalam tumbuhan tersebut. Kalau faktor eksternal itu dari luar. Nah, kalau yang dari dalam itu dikategorikan lagi ada intraseluler dan interseluler. Untuk intraseluler berarti di dalam sel ya. Di dalam sel tumbuhan tersebut. Nah, ini ada gen. Gen kalian kan tahu bahwa gen itu di dalam kromosom. Kromosom itu di dalam sel ya, inti sel. Nah, gen ini mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Kalian pernah lihat kita lihat aja dulu di manusia ya, ada keturunan yang tanaman keturunan yang keturunan yang mohon maaf Ibu ya, keturunan yang pendek, ada yang keturunan panjang. Tinggi kok panjang, tinggi ya. Nah, itu disebabkan karena gen. Jadi gen ini bersifat menurun ke anak gitu ya. Nah, ini faktor internalnya. Jadi pertumbuhan juga bisa karena gen. Jangan menyalahkan dulu yang lain ya. Mungkin gennya itu kerdil atau gennya itu memang pendek. Nah, oke. Kemudian interseluler. Nah, interseluler ini di luar sel tapi masih di dalam tumbuhan tersebut. Ada hormon. Hormon itu merupakan zat kimia yang mengatur pertumbuhan, mengatur metabolisme ya. Di sini ada auksin, giberelin, sitokinin, hormon etilen, asam absisat, asam tromalin dan kalin. Nah, ini fungsi-fungsinya ada di buku. Kalian bisa lihat ya. Ibu hanya menyampaikan ininya saja jenis-jenis hormonnya saja. Kemudian ada faktor eksternal, ini ada air, cahaya, kelembaban, nutrien, suhu, oksigen, dan nilai pH. Nah, ini nanti kalian harus melakukan suatu percobaan yang mengetahui faktor-faktor ini mempengaruhi pertumbuhan, benar atau tidaknya ya. Oke. Nah, ini salah satu pengaruh dari hormon, salah satunya hormon auksin. Nah, kalau kalian lihat ini sinergi dengan matahari ya. Kalau mataharinya berada di sini ternyata membelok ya ininya batangnya. Nah, ini pembelokan batang ini terjadi karena adanya hormon auksin ini. Oke.